Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Rahmat Didatungno dengan NIM 2024 10 10 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 3 Panda. Nah, untuk pertama yang saya lakukan yaitu mengimport kode-kode yang ada di sini. Yang pertama yaitu mengimport Panda, kemudian mengganti dengan alias PD, kemudian mengimport matplotlib dengan menggantinya menjadi PLT, kemudian mengimport NumPy dan menggantinya menjadi NP dan mengimport IO. Di sini kita langsung jalankan. Selanjutnya yaitu saya mengimport file untuk masukkan file iris.csv. Di sini untuk programnya yaitu from Google Colab, import file, dan buat variable upload date yang berikan file upload. Dan di sini kita langsung upload untuk filenya. Dan kita langsung pilih file. Kita pilih iris.csv. Tunggu sampai 100% down. Nah, di sini untuk uploadan sudah tersedia di Google Colab. Nah, untuk tugas yang nomor 1 yaitu masukkan iris.csv ke dalam data frame. Nah, di sini kita tinggal membacanya aja dengan menggunakan program pdread.csv. Kita langsung jalankan. Sehingga akan muncul tampilan data seperti berikut, yaitu SPL length, SPL width, petal length, petal width, dan variasi. Selanjutnya untuk yang nomor 2 yaitu normalisasikan step atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Untuk variabel baru sama dengan dalam kurung v lama dikurangi v min tutup kurung atau vmax dikurangi vmin titik. Untuk v baru yaitu nilai dari data di suatu sel setelah normalisasi. Untuk v lama nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax nilai max dari kolom data tersebut, dan untuk vmin nilai min dari kolom data tersebut. Di sini saya membuat variabel max dan min yang bersihkan dari sepal length, petal length, sepal width, dan petal width. Kemudian buat program perulangan yang bersihkan for index df.index yang bersihkan data variabel sepal length, petal length, sepal width, dan petal width. Nah, di sini untuk programnya yaitu df.location dalam siku kurung siku yang bersihkan indeks i, koma variabel sepal length sama dengan dalam kurung df log kurung siku i, koma sepal length dikurangi spl min yaitu variabel spl min tutup kurung atau spl max dikurangi spl min. Nah, untuk program selanjutnya sama untuk petal length, sepal width, dan petal width. Kemudian di sini langsung mendapatkan print df.to underscore string. Nah, kita langsung jalankan. Maka akan muncul data seperti berikut. Di sini akan ada data versicolor, Virginica, dan Setosa ini. Selanjutnya untuk tugas yang nomor 3 yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Yang centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Dan di sini saya membuat 3 variabel yang bersihkan Sentosa dan versicolor dan Virginica. Nah, untuk programnya yaitu df.log kurung siku df dalam kurung variasi tutup kurung sama dengan Setosa dan buat kode main. Di sini untuk ketiga programnya sama, kemudian print centroid Setosa, centroid versicolor, centroid Virginica dengan format Sentosa, versicolor, dan Virginica. Ini kita langsung jalankan. Nah, sehingga akan muncul centroid dari Setosa, versicolor, dan Virginica. Nah, untuk hasilnya seperti berikut. Kemudian yang nomor 4 yaitu masukkan
iris testing.csv ke data frame, normalisasikan iris testing menggunakan vmain dan vmake pada data 1. Di sini untuk programnya sama yang seperti di atas, dengan mengimport file. Kita langsung mengimport saja. Kita masukkan data iris testing. Kita tunggu. Nah, ini udah masuk. Kita langsung baca. Untuk programnya sama dengan menggunakan data read dan masukkan iris testing.csv-nya. Di sini akan muncul data sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variasi. Kita langsung tutup. Nah, kemudian buat program seperti yang nomor 2, yaitu membuat program max-min yang berisikan dari sepal length, petal length, sepal width, dan petal width. Nah, untuk programnya ini sama seperti yang di atas, menggunakan perulangan yang berisikan df new. Nah, di sini saya membuat variabel baru yaitu df new, berisikan df new titik log kurung siku i, sepal length sama dengan df new titik log kurung siku i, sepal length dikurangi sepal min, atau sepal max dikurangi sepal min. Nah, untuk program petal length, sepal width, dan petal width sama ya. Kita langsung print df titik toString. Nah, kita langsung jalankan. Nah, sehingga akan muncul data seperti berikut. Di sini ada data sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variasi. Kita tutup. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu membuat importan train test split dan connectboard classifier. Di sini saya ambil dari sekalian model selection, kemudian mengimport train test split dan mengambil data dari screen connectboard, kemudian mengimport connectboard classifier. Kemudian saya membuat variabel x yang berisikan df new titik ilog, yaitu dari indeks 0 sampai indeks 1 dan titik value. Kemudian untuk yang variabel y berisikan df new titik ilog dari indeks 0 sampai 4 untuk kurung dot value. Kemudian di sini saya membuat variabel xtrain, xtext, ytrain, ytext sama dengan train test split dalam kurung xy test size sama dengan 0,20. Kemudian membuat variabel classifier yang berisikan connectboard classifier dalam kurung n connectboard sama dengan 5. Kemudian classifier titik fit dalam kurung xtrain dan ytrain. Kemudian membuat variabel predict yang berisikan classifier titik predict dalam kurung xtest. Dan saya membuat print predict, buat variabel predict yang berisikan classifier predict dalam kurung 2 kurung siku. Nah, ini buat 2 dimensi yang berisikan 0,24, 0,666667, 0,021739, 0,0100.000. Sini print predict result itu menginfokan variabel predict ini. Kita langsung jalankan. Nah, sehingga akan muncul hasil predict result yang berisikan setosa. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu prediksi log kelas data iris testing menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan included distance. Di sini saya mengimport panda dan napi, kemudian membaca data iris testing, kemudian buat def yang berisikan normal column, kemudian di return yang berisikan def column dikurangi def column titik min, atau def column titik max dikurangi def column titik min. Sini buat variabel sepal length, sepal width, petal length, dan petal width sama dengan normal. Kemudian buat variabel def
include dalam kurung data sama data frame. Nah, ini buat variabel AB. Untuk variabel A berisikan setosa, vertikal, dan virginica, dan untuk yang B hanya list kosong. Kemudian buat variabel hasil yang berisikan data kosong node. Dan saya membuat perulangan yang berisikan indeks I, in A, itu buat variabel kelas berisikan variasi sama dengan X, dan variabel centroid yang berisikan kelas main. Nah, kemudian buat variabel test yang berisikan data frame, ilog, data ke, koma, indeks 0 sampai 4. Nah, untuk variabel C berisikan centroid 0 dikurangi tes 0 pangkat 2 ditambah centroid 1 dikurangi tes 1 pangkat 2 ditambah centroid 2 tes 2 pangkat 2 ditambah centroid 3 dikurangi tes 3 pangkat 2, dan di sini pangkat salah. Nah, kemudian mengappend yaitu B list kosong dengan menyebutkan variabel C. Nah, di sini buat ada perulangan lagi, yaitu if min B sama dengan B0 hasil setosa, kemudian return hasil, kemudian ada min B sama dengan B1 hasilnya versi color, return hasil, dan jika kedua ini tidak ada, itu merupakan hasil dari virginica. Kemudian buat data list kosong, buat perulangan lagi yang berisikan df index, kemudian mengappend include I, df, kemudian mengeprint variasi sama dengan data dan variasi. Kita langsung jalankan sehingga muncul data seperti berikut, yaitu data false dan data true merupakan variasi dengan data tipe bold, kemudian mengeprint setosa sampai angka 9, kemudian versi color sampai 19, dan virginica sampai 29. Untuk namanya variasi dengan data tipe objek. Nah, untuk soal yang nomor 6, yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini saya buat variabel true dan false yang berisikan indeks 0. Nah, kemudian variabel x yang berisikan df variasi sama dengan data. Kemudian buat perulangan itu menginputkan df index dengan gantinya menjadi n. Kemudian buat if, nah, jika n sama dengan true maka true akan ditambah 1, dan jika bukan akan false ditambah 1. Kemudian saya buat variabel akurasi yaitu true atau false ditambah true dikalikan 100. Nah, di sini saya langsung print akurasi per persen. Kita langsung jalankan. Nah, sehingga akan muncul hasil seperti berikut, yaitu akurasi yang benar yaitu 33,3333%. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.